Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Kembali kami hadirkan Religi Pagi untuk Anda edisi hari ini, Rabu 9 November 2022 ya. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kita semua, Ustadz Nasuha Fakih SAGME-SY. Beliau adalah penyuluh agama Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun sedikit batuk gitu ya Ustadz ya. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, atau juga bisa menelepon juga ya di 0231486374, serta Anda juga bisa tinggalkan live chatnya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk di like dan juga subscribe. Untuk tema kita pagi ini adalah pembagian harta waris dengan sistem munasahoh, begitu ya Ustadz ya. Baik, langsung saja kita akan dengarkan bersama uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGME-SY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI Religi Pagi Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 9 November 2022, saya akan menyampaikan dengan tema pembagian harta waris sistem munasahoh. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena beberapa hari yang lalu ada 3
konsultasi kepada saya, semuanya kaitannya dengan ada orang meninggal dunia suami istri, tapi ketika meninggal dunia yang pertama istrinya meninggal dunia tapi belum sempat membagi, kemudian disusul oleh suaminya meninggal berikutnya. Nah, maka ketika ada hal demikian, maka bagaimana cara pembagian masalah harta peninggalannya? Maka kata Kiai Haji Syamsuri Baidowi, beliau adalah asli orang Cirebon, kemudian beliau adalah salah satu ulama besar yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau menyampaikan kalau kejadian demikian, maka caranya adalah dengan cara sistem munasakho. Sistem munasakho ini artinya pembagian dalam waktu yang sama, tetapi orang yang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Contoh seumpama suami istri meninggal dunia semua, tetapi lebih dulu meninggal dunia istrinya. Istri meninggal dunia pada tahun 2018, belum sempat membagi hartanya, kemudian 2021 suaminya meninggal dunia berikutnya. Maka hal demikian ini ketika pembagiannya itu dengan cara munasakho, artinya dibagi siapa yang lebih dulu meninggal. Kalau selesai pembagian tahap pertama, kemudian disusul pembagian tahap yang kedua, yakni miliknya suami. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suami istri meninggal dunia dua-duanya tidak langsung dibagi secara sekaligus, tidak, tetapi harus bertahap. Sebabnya apa? Sebabnya ahli warisnya tentunya berbeda antara meninggal dunianya si istri dengan meninggal dunia suami. Dan kemudian kenapa bertahap juga? Karena antara satu orang dengan orang yang lain memiliki hukum yang berbeda. Jadi tidak langsung sekali, tapi bertahap. Nah, pembagian bertahap ini walaupun meninggal dunia dalam waktu yang berbeda, maka istilah Kiai Haji Syamsuri Baidowi adalah dengan sistem munasakho. Misal kita ilustrasikan saja, meninggal dunia adalah lebih dulu istri. Istri meninggal dunia pada tahun 2018. Ahli warisnya adalah suaminya, kemudian dua anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dan ayahnya istri masih hidup. Nah, maka tahap pertama yang dibagi adalah miliknya istri, dibaginya saat tahun 2022 gitu. Kemudian siapa ahli warisnya? Tadi adalah suami. Suami di sini dapat 1/4. Sebabnya meninggal dunia menikah dengan istri, istri meninggal dunianya, maka suami dapat 1/4. Kemudian dua anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, mendapat 2/3. Dan ayahnya istri masih hidup. Ayahnya istri ini mendapat fardhon wa ta'siban, mendapatkan bagian tertentu yakni 1/6 dan plus asobah kalau ada sisa. Para pendengar dimanapun berada, di situ ada angka 1/4 dan angka 2/3. Tidak angka yang sama, maka harus mencari KPT. KPT-nya kelipatan persekutuan terkecil yang habis dibagi 3/4 adalah angka 12. Caranya 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 untuk istri. Kemudian 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 untuk dua anak perempuan. Kemudian ayah mendapat 1/6 karena meninggal dunianya istri tadi punya anak, berarti mendapat 1/6 karena anak perempuan semua. Maka kalau ada sisa, ayah mendapat sisa juga, fardhon wa ta'siban dalam literasi hukum waris ini. Nah, 12 dibagi 6 sama dengan 2, berarti jumlah totalnya adalah 3 tambah 8 tambah 2 sama dengan 13. Ini boro-boro dapat warisan, dapat boro-boro sisa. Ini juga kurang kalau seandainya dibagi secara 13. Maka dalam literasi hukum waris diaulkan,
Yang awalnya angka 12 KPT tadi, ketika membagi, ketika ada harta waris, harus dinaikkan menjadi angka 13. Maka suami yang tadinya 1/4 berubah menjadi 3/13. Dua anak perempuan yang tadinya 2/3 berubah menjadi 8/13. Dan ayah yang tadinya 1/6 berubah menjadi 2/13. Aset-aset menikah selama pernikahan itu kurang lebih adalah 1 miliar sumpama. Nilai 1 miliar ini dibagi 2 dulu, karena nilai itu adalah susah senang bersama antara suami istri. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Itu surat An-Nisa ayat 32. Kemudian diperkuat oleh kompilasi hukum Islam pasal 96. Jika meninggal dunia salah satunya, maka separuh harta peninggalannya memiliki hak pasangan yang lebih lama. Para pendengar dimanapun berada, maka dibagi 2 dulu, maka suami mendapat 500 juta dari 1 miliar dan istri mendapat 500 juta dari 1 miliar. Tahap pertama yang meninggal dunia adalah istri 2018 itu. Maka dibagilah nilainya 500 juta tadi. Caranya 500 juta dibagi 13 sama dengan 38.461.538 dikali 3 untuk suami, maka suami mendapat 115.384.615 rupiah. Sedangkan 2 anak perempuan, caranya adalah 500 juta dibagi 13 sama dengan 38.461.538 rupiah dikali 8 sama dengan 307.692.307 rupiah. Sedangkan ayahnya dari istri itu mendapat 1/6 itu adalah caranya, atau 2/13 caranya adalah 500 juta dibagi 13 sama dengan 38.461.538 rupiah dikali 2 sama dengan 76.923.076 rupiah. Ini tahap pertama. Karena Siti Munasakho, selesailah tahap pertama, maka ternyata suami meninggalnya pada tahun 2021. Pembagiannya waktu yang sama juga 2022. Maka hak milik suami itu ada 2 tadi, yakni separuh harta dari 1.500.000.000 juta plus dapat hak waris dari istrinya yang meninggal dunia 2018 tadi, 1/4-nya tadi dapat 115 juta sekian. Berarti jumlah total milik suami yang meninggal dunia berikutnya adalah 500 juta plus 115 juta 384.615 rupiah. Berarti total milik hak waris miliknya suami totalnya adalah 615 juta 384.615 rupiah. Nah, ternyata siapa ahli warisnya? Beda. Ahli warisnya adalah 2 anak perempuan dan ayahnya suami meninggal dunia. Maka selain 2 anak perempuan adalah saudara-saudara kandungnya suami. Ternyata saudara kandungnya suami ada 2, laki 1, perempuan 1. Maka 2 anak perempuan ini hanya dapat 2/3, tidak otomatis mendapatkan untuk anak semua, tidak. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, fa in kunna nisa'an faqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Dan jika anak perempuannya lebih dari 2, maka bagi mereka adalah mendapat 2/3 dari apa yang ditinggalkannya. Jadi 2 anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, mendapat furudul muqaddarah senilai 2/3. Otomatis kalau 2/3 ada sisa. Sisanya adalah untuk saudara-saudara kandungnya suami, mendapatkan asobah ma'al ghair. Kalau 2/3 sisanya adalah 1/3. Para pendengar RRI dimanapun ada, maka caranya
nilai harta waris milik si suami tadi 615 juta sekian itu dibagi 3. Untuk siapa? Untuk 2 anak perempuan. Mendapat 615.384.615 rupiah dibagi 3 sama dengan 205.128.205 rupiah dikali 2 sama dengan 410.256.410 rupiah. Sedangkan 2 saudara laki dan perempuan itu asobaknya sepertiga. Sepertiganya adalah sama dengan 205.128.222 rupiah. Nah, di sini ada ahli waris yang berbeda ternyata. Maka ketika ada 2 suami istri meninggal dunia ini dalam waktu yang berbeda, tetapi pembagiannya dalam waktu yang sama, harus dengan cara sistem munasakhoh, tidak langsung dibagi sekaligus. Walaupun sumpama ahli warisnya sama sumpama, karena di sini anaknya perempuan semua, pasti ada sisa. Kalau seandainya anaknya ada laki ada perempuan, maka mungkin tidak ada sisa, maka tetap dengan cara munasakhoh. Siapa yang lebih dulu meninggal dunia? Kalau yang meninggal dunia adalah istrinya atau ibunya anak-anak, maka tahap pertama miliknya istrinya suami yang meninggal tadi, dan berikutnya adalah suaminya meninggalnya berikutnya. Itulah dengan cara pembagian secara syar'i dan secara munasakhoh. Ini adalah pendapat salah satunya dari Kiai Haji Syamsuri Bedowi. Beliau adalah orang Cirebon, kemudian beliau tokoh agama dan ulama terkenal yang ada di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dan bersama-sama kita di dialog interaktif akan dipandu oleh Bu Risma. Silakan Bu Risma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231486374 atau 0231849329, dan Anda juga bisa tinggalkan WhatsApp-nya di 081324951935, atau Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik Ustadz, kita langsung sapa pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 80%. Alhamdulillah. Mbak Isma bajunya biru. Iya. Kalau dengan siapa sekarang? Sama Doni nih Bu. Oh, salam juga buat Mas Ahmad Doni itu, Pak Kiai. Assalamualaikum Bapak Kiai Nasuha Fakih yang berbaju hijau. Oh, Ibu lihatlah dia berbaju hijau. Waduh. Masya Allah. Ini Ibu seragamnya dari penyuluh agama ini. Jawa Barat ini pakainya. Penyuluh agama Bareskrim. Penyuluh agama Kemenak Kota Cirebon. Wah, asik. Iya, Ibu. Berarti dengan Pak Haji Slamet juga ya? Iya. Nah, salam untuk beliau juga, Pak Nasuha. Iya. Ini mengenai waris ini memang waduh, rumit ya, Pak Nasuha. Nah, zaman dulu kan kalau rumah itu diwariskan untuk anak perempuan yang bungsu ya Pak Nasuha ya. Biasanya begitu. Iya, ada saya sendiri sudah menjadi nenek ini. Nah, ini buyut itu mewariskan untuk rumahnya untuk yaitu yang bungsu itu, Mbak Isma. Nah, lalu dengan mempelajarinya sekarang kan mengerti. Ahli waris terakhir itu mengatakan ingin bersih-bersih katanya. Lalu rumah itu
dihitung ya, dijual, dibagi. Bayangkan udah anak cucu, buyut, cici, cucu. Ada yang sudah meninggal, ada yang apa. Nah, ada kemungkinan juga kan bagian-bagiannya itu salah ya. Walaupun sudah berusaha sesempurna mungkin. Nah, bagaimana kalau demikian adanya itu karena memang niatnya sih ya mau meluruskan. Terima kasih Ustaz Nasuha Fakih. Terima kasih pula Mbak Isma dan Bung Ahmad Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, silakan. Alhamdulillah Bunda Indra sekarang sehat, katanya 80. Saya juga lagi kurang sehat nih. Cuma karena semangat, alhamdulillah bisa sampai ke RRI. Terima kasih. Asal jangan hujan dulu nanti karena saya pakai motor gitu. Enggak, insya Allah terang ya Ustaz. Kaitannya dengan persoalan sampaikan oleh Bunda Indra, emang itulah kenyataan di masyarakat. Artinya pembagian waris secara kultural, secara turun temurun gitu loh. Sudah biasa demikian. Mohon maaf tapi tidak mengindahkan, tidak menggunakan dengan cara syar'i. Walaupun kata KTP-nya juga Islamnya, tapi karena mungkin karena ketidaktahuan atau sebagainya dan kebiasaan, makanya kultural tadi gitu loh. Maka ketika saya dapat amanah dari Kementerian Agama Litbang RI, itu salah satu diantaranya rekomendasinya sama mereka itu adalah jangan dengan cara kultural, maka harus ada edukasi. Harus ada dakwah khusus mengenai masalah waris. Alhamdulillah RRI difasilitasi sejak tahun 2014 sampai sekarang, mudah-mudahan istiqomah, saya juga sehat walafiat. Nah, artinya ketika terjadi hal demikian, kemudian anak perempuan yang mendapatkan dasar kultural ini kemudian menyadari setelah mendengarkan RRI mungkin ini. Amin. Kemudian pengen bersih-bersih gitu loh. Bagaimana cara pembagiannya itu, alhamdulillah berarti menyadari. Nilai yang paling tertinggi adalah menyadarinya ini. Dulu orang tua tidak ngerti ataupun tidak paham, sehingga caranya secara kultural tadi, secara kebiasaan tadi. Maka bagaimana cara? Ayo kita bersama-sama duduk bareng, semua ahli waris, baik itu generasi pertama, kedua, sampai ketiga, kan ada cucu dan cicit tadi ya, itu kan. Maka kita duduk bareng, dudukkan persoalan ini juga sebagai mengurat bahasanya, mengangkat orang tua yang tadi memberikan dengan salah gitu loh. Dan tapi sudah nasi menjadi bubur. Tapi insya Allah kalau kita menyadari adalah kesalahan itu bisa terobati dan bisa Allah mengampuninya gitu loh. Karena ini dulu kali tidak paham atau bagaimana gitu loh. Dan bagaimana caranya kalaupun salah, ini adalah langkah yang bagus. Karena namanya warisan sebetulnya tidak susah sih. Yang susah adalah menyadarinya. Betul, gitu. Ustaz. Yang salah adalah menyadari. Banyak orang tidak menyadarinya hal demikian gitu loh. Maka kalau kita menyadari kemudian kita bersih-bersih, kata Bunda Indra tadi, itu sangat bagus sekali. Nah, kalau seandainya yang anak perempuan ini dapat banyak tadi, maka seakan-akan haknya dia akan diberikan hibah sebagiannya untuk yang dapat sedikit, padahal dia dapat banyak. Siapa itu? Adalah kakaknya yang laki-laki. Kalau secara syar'i kan 2:1 kan? Anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ternyata anak perempuannya dapat 1, dapat banyak sumpama. Tadi dari segelondong rumah tadi kan gitu loh. Nah, maka ada dua caranya. Pertama cara syar'i dulu, ternyata anak perempuan dapat sedikit, kemudian laki dapat banyak, kemudian dapat sedikit sebetulnya. Maka anak perempuan walaupun sudah nasi menjadi bubur, tapi ada dua cara. Cara syar'i dia dapat sedikit, kemudian dia dapat hibah. Nah, atau dia dapat banyak, kemudian sebagiannya diberikan kepada anak laki-laki. Insya Allah kalau semuanya menyadari, baik laki dan perempuan, dan orang tua dulu juga tidak paham, insya Allah Allah akan mengampuninya. Karena ini adalah ranahnya adalah saling menyadari tadi. Makanya RR ini menyampaikan watawaso bil haq watawaso bis sabr, menyampaikan nasihat kebenaran. Orang yang menyampaikan kebenaran itu adalah insya Allah tidak akan rugi. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu tadi. Nah itu loh. Jadi orang yang tidak rugi diantaranya adalah orang yang beriman, orang menjalankan amal yang baik, kemudian saling nasihat dalam kebaikan dan nasihat dalam hal kesabaran. Demikian.
Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda Juliasari. Iya, Pak Rubin, silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjalanan dari perumahan sampai ke area ini, walaupun hujan tetap berangkat. Nanti Allah yang akan memberi mobil nanti Allah. Amin. Nah, begini Ustadz, Ya. tertarik tadi yang pertama masalah angka. Ya. Jadi karena itu hanya perempuan dapat 2/3, entah berapa jumlah anaknya. Iya. Lalu karena ayah yang meninggal ibunya ya, jadi ayahnya itu mendapat 1/4. Ayahnya 1/6. 1/6 ya, Iya. 1/6. Udah, ini jadi begini. Jadi ayah si anak tadi, Ayah dari istri. ayah dari istri 1/6. Iya. Tapi kalau bapaknya, Suaminya bapak anak-anak itu maksudnya. dapat 1/4 Suaminya ya. 1/4, ya Iya. betul. Jadi ada angka 2/3 1/4 dan 1/6. 1/6. Iya. Jumlahnya dibulakan kan 13/12. Ya. Nah ini pertanyaan saya begini Ustaz. Jadi karena ketemunya 13/12, jadi nilai yang akan diwariskan apakah langsung saja dibagi 13 apa tidak? Iya. Karena kalau dibagi 12 kan repot. Berkurang. Berkurang. Iya, berkurang. Iya, Jadi betul. apakah dengan sendirinya karena kelipatannya sebutan dan penyebutnya itu 12, pembilangnya kan 13. Iya, betul. Nah, 13 ini apakah semuanya sesuai dengan pembilang? Jadi Iya. harta itu dibagi 13 apa tidak? Mohon diuraikan lebih lanjut. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Ade Rubin, luar biasa ini. Paham banget itulah. Nah, persoalan mengenai tadi angka KPT awalnya 12. Ternyata setelah dibagi dari 1/4, 2/3 dan 1/6, ternyata angkanya melambung menjadi 13. Maka literasi fikih mawaris itu dengan cara tidak dibagi 12. Kalau langsung dibagi 12 bagaimana tadi, nanti terjadi pengurangan atau kurang harta gitu loh. Maka dalam literasi fikih mawaris itu menurut Khalifah Umar bin Khattab waktu zaman dulu ya, itu caranya diaulkan, ditingkatkan pembagiannya, tidak menggunakan angka 12 tapi menggunakan dengan angka 13. Kalau tetap menggunakan angka 12 nanti jadi kurang 13/12 nantinya kan gitu. 13/12 pasti kurang. Siapa yang mau mengurangi? Siapa yang mau kurang dari dapat pendapatannya gitu? Nggak ada yang mau. Maka caranya dinaikkan dari angka 12 menjadi angka 13. Maka ketika sudah menjadi 13/13 sama, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Makanya ketika saya bagi tadi bukan menggunakan 12 tapi menggunakan angka 13. Ingat ya Pak Bu Lisma ya? Ya. Angka 13 tadi. Caranya tadi 500 juta dibagi 13 sama dengan 38.461.538, sekian dikali 3 untuk suami. Mendapat 115.384.615,3. Jadi tidak dibagi 12 tapi harus dibagi 13. Dari mana angka 13 itu? Dari jumlah tadi. Dari 3 tambah 8 tambah 2 berarti sama dengan 13. Walaupun KPT tetap 12, tetapi ketika membagi kalau ada harta harus dibagi 13. Insya Allah tidak akan kurang, tidak akan lebih. Ini salah satu diantaranya dengan diaulkan, dinaikkan angka dari 12 menjadi angka 13. Di dalam buku saya juga ada di situ rod wal aul. Baik. Aul wal rod itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp ya Ustadz. Ini Ya. dari tanpa nama. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Pagi. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Oh ini ada namanya dari Mang Inu di Majalengka. Mang Inu. Ustadz punten, saya mau tanya masalah pembagian waris suami yang meninggal dunia, Ya. tapi sebelumnya punya 3 orang anak laki-laki. Iya.
Terus dengan istri yang sekarang punya satu perempuan. Yang saya tanyakan bagaimana pembagian hartanya. Terima kasih. Nah, suaminya ada, istrinya ada 2 berarti nih. Iya. Ya, ketika pertama menikah dengan istri yang pertama punya anak laki semua 3. Iya. Kemudian nikah lagi punya anak 1 perempuan. Siapa yang meninggal nih? Suaminya. Kalau meninggal dunia suami, maka keempat anak-anaknya dapat hak yang sama. Bedanya laki perempuan saja. Kalau sekiranya yang meninggal dunia suaminya atau yang meninggal ayahnya anak-anak, maka dari anak istri pertama 3 anak laki semua, dan dari istri kedua anak perempuan 1, maka ahli warisnya adalah ada 4. Caranya adalah masing-masing anak laki tetap dapat 2, anak perempuan dapat 1, atau sepikul segendong. Berarti anak laki-laki nanti dapatnya 2/7. 2/7 dan anak perempuan dari istri yang kedua 1/7. Dari mana angka 7? Karena anak lakinya kan 3 nih Mbak Lisma. Iya. Masing-masing 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? 6 plus tambah 1 untuk anak perempuan dari istri kedua 7. Cara gampang banget kan? Itulah. Nah, itu untuk anak ya. Tapi untuk untuk istrinya tergantung. Istrinya masih hidup atau tidak? Istrinya kemudian cerai apa tidak kan gitu, karena ada istri 2 atau poligami barangkali kan gitu loh. Kalau istri pertama meninggal? Kalau istri pertama meninggal, caranya dibagi cara istri dulu, istri yang meninggal pertama. Sama nih, karena tetap dapat ya Ustadz. Nah, ketika meninggal istri yang pertama, maka berapa harta bersamanya? 1 miliar suama. Maka dibagi 2 dulu, suami dapat 500, istri dapat 500. Meninggalnya tahap pertama adalah miliknya istri dulu. Sama ini munasakhah juga nih. Dibagi hak miliknya istri, siapa ahli warisnya? Suaminya dan ketiga anak laki-lakinya. Nah, anak perempuan dari istri kedua tidak dapat. Sebabnya apa? Tidak ada hubungan nasab itu loh. Nah, maka suami dapat 1/4 ya, dari 500 berarti 125 juta. Ditambah dengan 500 harta bersama, berarti berapa? 625. Meninggal dunia suami berikutnya kan? Iya. Nah, ternyata punya istri baru. Istri yang kedua baru punya anak 1 kan? Iya. Maka ketika meninggal dunia tahap kedua ini, suami ahli warisnya adalah istrinya. Istri tidak dapat harta bersama kalau sekiranya tidak muncul harta bersama setelah menikah dengan suami yang sekarang ini. Artinya kalau istrinya barunya ini cuma bawa badan doang gitu? Iya, bawa badan. Kalau seandainya sudah lama tetap dapat harta bersama, dibagi 2 dulu. Kalau ada harta bersama. Kalau tidak ada harta bersama, maka hak miliknya suami separuh dan 1/4-nya tadi 625 juta itu langsung dibagi. Istri dapat 1/8 dan 3 anak laki dari istri pertama dapat lagi. Dan anak perempuan dapat juga, karena ada anak laki dan anak perempuan asobah bil ghair. Diambil 1/8 untuknya istri yang kedua tadi, dan 7/8-nya untuk keempat anak-anaknya. Inilah gunanya munasakhah di sini. Baik. Mana ahli waris dari istri yang pertama meninggal dan mana ahli waris dari suami yang meninggal? Kan beda nggak ahli warisnya? Beda. Iya. Nambah 1. Nambah 2. Istri yang baru dan anak yang baru ini. Nah, itu makanya munasakhah ini menghukumi dari orang yang meninggal dunia dan pasti beda ahli warisnya. Karena kemarin saya di konsultasi melalui BPON ya. Ini kenapa nggak langsung dibagi waris gitu loh? Nggak langsung sekaligus. Ini dari Cikalahang, saya ingat banget ya. 2 hari yang lalu ini. Nah, tetangganya Kang Kiai Amin gitu loh. Nah, jadi tidak langsung secara langsung, walaupun itu tidak ada masalah, tidak ada anak beda bapak, beda ibu ya, tapi tetap dibagi karena ilmu marketing mengatakan tidak melihat endingnya, melihat prosesnya gitu loh. Masya Allah. Iya kan? Ya, prosesnya itu dilihat. Karena apalagi tidak sama ahli warisnya. Karena tadi jadi ilustrasi pertama tidak sama. Kalau pertama itu adalah ada ayahnya, kemudian yang kedua tidak ada ayah, tetapi ada saudara-saudara kandung, kan beda. Baik. Maka hati-hatilah dalam mendapatkan hak waris ini. Jangan sampai kita memakan hak milik orang lain. Contoh, ketika anaknya perempuan semua, dikiranya anak perempuan otomatis dia dapat semua, tidak.
Anak perempuan hanya dapat 2/3 walaupun banyak hartanya itu loh. Walaupun sedikit, ingat ada saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya ada sedikit kendala nih Ustadz ya. Baik, saya lagi mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231486374 atau Anda juga menelpon di 0231849329 dan juga Anda bisa tinggalkan WhatsApp Anda di 081324951935 serta Anda juga bisa tinggalkan live chatnya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Pak Madali sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga, silahkan. Ini saya ada di Bandung, Mbak Isma. Bandung. Lagi jalan-jalan nih kayaknya Pak Madali. Biasanya Pak Madali dari mana tuh? Dari Plumbon. Plumbon ya? Iya. Iya. Ini saya mau tanya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tuanya sudah meninggal tapi nggak langsung dibagi itu bagaimana? Karena kan katanya punya rumah tapi diserahkan semuanya tuh pada yang bungsu. Kakaknya tuh nggak minta, katanya bagaimana hukumnya? Baik, baik. Baik, itu Saya yang saja. ditanyakan. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Mbak Isma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kejadian Iya. Pak Ustadz ya. Pak Madali di Bandung, alhamdulillah sehat selalu. Amin. Kaitannya dengan tadi sama tidak jauh beda seperti tapi Bunda Indra ya. Iya. Tadi adalah caranya adalah kultural gitu loh. Pasti yang dia dapat itu atau yang menghaki adalah anak terakhir biasanya. Padahal itu ada hak dari orang lain. Tapi yang utama dalam pembagian waris adalah kasihanilah ayah ibu kita. Ayah ibu kita yang meninggal dunia itu pasti di sana tidak tenang di alam barzah. Dan di sana alam barzah ini tahu melihat keadaan anak-anaknya. Maka ketika pembagian harta waris kan salah satu misi yang pertama adalah untuk menyelamatkan orang tua kita. Maka mau tidak mau harus segera dibagi asetnya itu Pak Madali dengan cara kekeluargaan, dan namanya waris bukan pemberian tapi pembagian. Maka harus ada yang membagi. Siapa yang membagi? Institusionalnya adalah di pengadilan agama. Non institusionalnya adalah para kiai, para ulama, para ajengan yang ada di sekitarnya. Ya, fas'alu ahla dzikru ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Di situ maka bertanya kepada orang yang ngerti di bidangnya gitu loh. Sehingga almarhumah orang tua kita meninggal dunia di alam barzah tenang di sana. Karena sudah dibagi hak adaminya. Tetapi kalau tidak segera dibagi, kasihan di sana. Dalam hadis Nabi kan saya sampaikan berulang-ulang itu ya. Setiap malamnya ketika aset hartanya tidak segera diwaris, dipanggil semuanya satu malam. Berapa kali Mas Bu Lisma, ingat nggak? Berapa ya? 1000 kali. 1000 kali dengan rintian dan tangisan. Bisautin hazinin alfa marot, kasihanilah. Padahal ayah ibu itu banyak jasa untuk anak-anaknya. Pastinya. Maka anak yang soleh birrul walidainnya adalah segerakan untuk dibagi. Sekalipun tadi Kakaknya ikhlas. Nah, keikhlasan itu kan tergantung apakah terpaksa atau bagaimana. Dan namanya kakak-kakaknya yang sekarang kaya belum tentu besok lusa akan kaya. Ketika saat waktunya tidak punya pasti digugat, itu biasanya demikian. Atau mungkin ahli waris selanjutnya ya. Atau ahli waris yang lainnya masalah akhirnya dari generasi kedua dan seterusnya kan gitu. Maka dalam pembagian waris itu ada atau tidak ada masalah. Ketika meninggal dunia salah satu keluarga segera untuk dibagi supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin, amin. Kalau misalnya benar-benar ikhlas gitu misalnya Ustadz, benar-benar ikhlas itu gimana? Tapi tidak ada proses maka tidak dibagus. Oh, berarti tetap harus ada. Diproses dulu. Ketika sudah mendapatkan kemudian tidak butuh, maka memberikan haknya kepada ahli waris yang lain. Itu butuh, mohon maaf, kayak hitam di atas putih nggak sih? Ya apalagi harus. Karena nanti nggak nuntut ya. Nah, ketika ada hal sesuatu, ini loh kenyataannya kan bapakmu kan kemarin kan sudah mendapat kemudian diberikan kepada gitu. Harus ada hitam di atas putih. Oke, baik. Jadi ini adalah termasuk administrasi sangat penting. Buat win-win solution ke depannya. Win-win solution gitu, betul ya, sekali. Ustadz, ya. Baik, kembali kita sama pendengar lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Pak Ahmad di Garut ya. Ahmad Fauzi. Iya. Iya betul Pak, dari Limbangan Garut, jalur macet. Baik. Assalamualaikum Bapak Ustadz ya, guru kita yang sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal mungkin tentang masalah itu yang saya tanyakan. Pertama Pak, di sini ada kasus di sini fenomenal lah. Iya. Semuanya 4 kan, 1 perempuan, 3 laki-laki. Nah di sini, jadi seorang saudara perempuannya yang paling tua itu kan, janganlah jangan mewaris diatur sama agama, nggak adil katanya kan. Ya seperti itu fenomena Pak. Iya, fenomena, betul. Jadi ya itu tidak, katanya kalau agama nah, seperti kan itu ketentuan hukum, jadi tidak mau diatur, jadi pinginnya diatur sendiri. Nah seperti itu bagaimana seolah-olah tokoh ulama tidak menggunakan katanya agama tidak adil, padahal itu sudah ketentuan adil. Nah bagaimana itu hukum ya hukum. Yang kedua, ini masalah keluarga saya Pak juga. Kan saya punya saudara semuanya 6, 2 perempuan, 4 laki-laki. Nah bisa dibagikan dulu hasil sedikit dari orang tua secara aturan hukum. Setelah selesai aturan hukum, saya mengasih kepada adik saya karena saya lebih dekat dengan saudara adik. Akhirnya disama Pak, itu yang sebagai itu kebijakan daripada saudara-saudara laki-laki. Ya akhirnya si saudara perempuan yang 2 saudara saya perempuan akhirnya disama. Itu bukan berarti melanggar hukum. Bagaimana itu masuk diperbolehkan atau tidak? Karena memberikan dulu awan secara hukum, acara hukum. Tapi secara hukum saya punya kebijakan terhadap adik saya karena adik saya lebih dekat. Saya apapun juga saya selalu kepada adik karena saya merasa hidup sendiri. Apapun juga selalu akhirnya jadi sama. Nah bagaimana menurut Bapak? Itu kebijakan dari saudara laki-laki. Di luar hukum, di luar aturan hukum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Limbangan Garut, Jawa Barat masih ya. Ya. Kaitannya dengan masalah 2 persoalan ini, persoalan yang kedua ini ya yang tepat. Yakni dibagi secara syar'i dulu, anak perempuan 2, anak laki 4 tadi. Tetap porsinya 2:1. Karena anak perempuannya 2, anak perempuan lakinya 4, berarti berapa Mbak Lisma? Anak laki-laki 2/10. Oh iya, 2 kali 4 8 ya, tambah 2 10. Iya, 10 bukan angka mati ya. Angka mati adalah 2:1, itu harus. Dan itu adalah prinsip utama. Kalaupun ada salah satu anaknya persoalan yang pertama itu ini tidak adil, ini yang menyampaikan Allah. Allah Maha Adil. Adil bukan berarti sama gitu loh. Sebabnya apa? Salah satu sudut pandangnya anak laki dapat 2, perempuan 1, ada 4 sudut pandang yang sampaikan dulu tenang. Salah satu adalah hak dan kewajibannya berbeda. Seandainya hak dan kewajibannya sama, mungkin dapat sama. Ternyata anak laki lebih besar kewajibannya daripada anak perempuan. Ilustrasi sederhana saja semuanya Mas Lima. Orang meninggal dunia, ayahnya, kemudian anaknya 2 laki perempuan selama. Asetnya hanya 3 juta. Kalau prinsipnya 2:1, anak laki dan berapa dari 3 juta? Berarti 2 juta. Anak perempuan 1 juta. Anak laki-laki itu beranjak dewasa kemudian menikah dengan calon suami dan istrinya. Harta waris dapat 2 juta dari orang tua ketika dia menikah. Apakah bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Kok cerdas sih gitu loh. Untuk mahar ya. Mahar, kewajiban utama sebelum menikah, kata Pak penghulunya, berapa maharnya, mas kawinnya, mas, katanya kan gitu. Adalah kasih 1 juta. Nah berarti warisan dari orang tuanya 2 juta, anak laki-laki akan berkurang. Sisa tinggal 1 juta. Itu pun buat uang dapur. Itu belum yang lainnya kan gitu. Sedangkan anak perempuan dapat waris berapa tadi? 1 juta loh. Kemudian dia dinikahi oleh calon suaminya. Harta waris 1 juta dari orang tuanya akan bertambah atau berkurang, Mbak Risma? Insya Allah bertambah. Bertambah. Ketika ada perbandingan harus linier, harus sama ya. Nah diberilah mas kawin dari calon suaminya 1 juta lagi semama. Berarti anak perempuan dapat warisan 1 juta, malah bertambah dari 1 juta hak dari mahar calon suaminya. Kalau saya lebih enak anak perempuan sebetulnya sih. Karena anak perempuan tidak memberi tapi
beri. Anak laki-laki malah wajib memberi, tidak wajib diberi. Kecuali tadi ya Ustaz, yang Ustaz tadi bilang nah, ikhlas, setelah selesai secara ya. pembahasan syar'i, kemudian anak laki-laki ada niatan baik, kasihan anak kakaknya yang perempuan, adiknya yang perempuan dapat sedikit loh. Kemudian kebijakan mereka dalam hati yang paling dalam itu sangat jauh lebih baik. Masya Allah. Ketika pembagian secara syar'i kemudian memberikan hibah, itu anak laki-laki dapat pahala tambahan. Jadi ketika diberikan cara syar'i kemudian dibagi, ada ketiga keuntungan besar. Keuntungan pertama, Allah memberikan janji surat An-Nisa ayat 13, yudkhilhu jannah, pasti masuk surga. Kemudian dia dapat pahala tambahannya, dia memberikan hibah sebagian hartanya untuk adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan. Itu dapat nafilah, dapat tambahan. Dan utamanya yang ketiga adalah hartanya menjadi harta yang barokah. Itu yang diharapkan demikian. Jangan langsung dibagi rata. Walaupun anak perempuan kebanyakan demikian, apalagi anak perempuannya pertama nih, menguasai segala macam, mohon maaf, itu tidak benar. Keadilan bukan berarti sama, adil bukan berarti, ini adalah Allah maha adil insya Allah. Cuma nggak sampai ke sana pikirannya kita. Betul. Makanya dengan adanya RR inilah sebagai sosialisasinya. Demikian. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa. Ini ada Ibu Ati di Perum. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau tanya bagaimana pembagian hak waris untuk anak yang kemudian setelah dewasa berbeda akidah, dalam artian pindah ke agama lain, Ustadz. Apakah tetap berhak mendapatkan harta waris? Terima kasih untuk penjelasannya. Iya, Mbak Ibu Ati di Perumnas, ketika ada salah satu anaknya berpindah agama, maka tidak saling mewarisi dengan ayahnya atau ibunya yang meninggal dunia. Kata Nabi dalam sabdanya, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan orang kafir, mohon maaf, dalam pengertian non muslim, atau sebaliknya non muslim tidak saling mewarisi dengan orang muslim itu secara syar'i. Namun ada solusinya menurut fatwa MUI nomor 5 tahun 95 itu, di saat beda agama dia mendapatkan bukan dari warisan tapi bisa melalui hibah, hadiah ataupun wasiat. Dalam kompilasi hukum Islam pun ada namanya bisa wasiat wajibah. Namun bedanya ketika wasiat wajibah ataupun hibah tidak boleh melebihi sepertiga. Biasanya antara sepertiga dengan hak waris masih banyak hak waris. Jadi ada celah hukumnya menurut fatwa MUI nomor 5 tadi, 95 tadi itu boleh melalui hibah atau wasiat ataupun wasiat wajibah. Karena bagaimanapun juga anak dengan orang tua secara nasab ada, secara hubungan emosional pribadi ada, tetapi yang menghalangi mawani'ul irsinya adalah beda agama. Tapi ada solusi juga kan dari fatwa MUI, yakni melalui apa tadi Mas Lina? Hibah atau tadi wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu walaupun tidak berwasiat dihukumi boleh. Bahkan ini pengadilan agama harus tandang bahasanya, harus urat atau wasiatnya tetap berarti harus minimal maksimal tidak sepertiga. Boleh melebihi sepertiga. Iya, itu. Baik, membedakan mana warisan, mana wasiat tadi nantinya. Oke, baik. Ya Ustadz, sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar di mana berada. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dapat dipahami. Bagi yang tidak paham maka boleh melalui telepon ke 085314450193. Karena minggu kemarin ada 3 penanya, alhamdulillah saya layani dengan baik. Dengan cara jangan melalui WhatsApp ya, langsung telepon langsung. Baik. Kalau WhatsApp saya nggak sempat untuk ngetik-ngetiknya gitu loh. Bahkan enak ketika
ketika lewat telepon kan Langsung tanya dijawab. jawab dan seterusnya kan Iya. gitu. Dengan senang hati saya. Iya, baik. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Doa setiap hari kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu harapan kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga dai Kamtipas Polres Cirebon Kota. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz, dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah perjumpaan kita kali ini selain menambah pengetahuan kita tentang ilmu ahli waris ya insya Allah juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.